Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys bersama saya Fidra Syali dari kejuruan Teknik Komputer Angkatan 1 tahun 2025 di PTKD Jakarta Selatan. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat dynamic routing ya, yaitu konfigurasi routing information protocol, atau kita bisa singkat saja RIP. Oke, gimana caranya? Kita simak saja video berikut ini. Oke ya teman-teman, seperti biasa kita akan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ya teman-teman ya, dimana aplikasi ini emang berguna banget buat kita belajar mengenai jaringan ya, jaringan topologi dan lain sebagainya. Dan kita langsung aja buka aplikasinya ya teman-teman ya. Oke, sudah masuk. Yang pertama-tama kita buat topologinya dulu ya, teman-teman. Di sini saya akan menggunakan 3 router, lalu 3 switch dan 3 komputer ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya sudah pasti ya, kita akan sambungkan menggunakan kabel-kabelnya, yaitu seperti kabel strike antara komputer ke switch ya, dan strike ke switch ke router. Dan selanjutnya juga saya di sini akan menggunakan kabel serial DCE, yang dimana saya akan sambungkan di port serial ya teman-teman ya, pada setiap routernya. Oke, di sini saya sambungkan saja. Dan kalau sudah selesai, di sini saya akan memberikan IP static ya pada setiap komputer. Setelah itu teman-teman, kita akan konfigurasi si routernya ya, mulai dari konfigurasi port antara switch ke router dan antara router 1 ke dan ke router 2 ya teman-teman. Di sini saya akan menyambungkan atau mengkonfigurasi antara port switch dan port si routernya ya, yang pertama ini. Oke, kita masuk ke menu konfigurasi terminalnya, dan kita akan
masukkan IP-nya ya, karena setiap port ini membutuhkan IP juga ya teman-teman ya. Jadi ini wajib banget diisi agar bisa saling terkoneksi. Jangan lupa subnet masknya juga diisi, dan kalau sudah kita nosat ya agar dia ke up. Kalau sudah exit saja, dan kita akan konfigurasi kabel serialnya ya, port serialnya ke port si router sebelah ya, yang keduanya. Oke, di sini kita masukkan IP add-nya. Kita masukkan dulu apa yang mau kita konfigurasi, yaitu interface serial 2. Nah, kabel ini tuh interface serial 2 ya saya pakainya. Jadi masukkan saja interface serial 2-nya ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita akan tambahkan IP-nya. Di sini saya akan menggunakan 192.168 berapa ya, titik 2 aja nggak apa-apa, titik 1. Tapi nanti di sebelahnya juga harus titik 2 ya, misalnya 192.168.2.2 gitu. Jangan beda jaringan ya teman-teman, kalau beda ya nggak bakal bisa. Dan jangan lupa di sini kasih cloud rate-nya guys. Di sini saya menggunakan 64.000 untuk kecepatan komunikasi serial yang konsisten antara dua perangkat. Setelah itu kita kembali aja. Kalian bisa nosat terlebih dahulu, setelah itu exit. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, kabel antara switch ke routernya sudah terhubung atau warna hijau ya, teman-teman. Nah, kalau sudah, ini kita simpan terlebih dahulu ya, teman-teman, dengan ketik saja 2R. Untuk yang router masih merah ya, itunya tandanya itu karena kita belum terhubung ke si router 2. Router 2-nya itu perlu dikonfigurasi ya teman-teman. Nah, router 2 yang ini. Jadi sekarang kita akan mengkonfigurasi si routernya ya teman-teman ya. Router yang keduanya. Oke, kita langsung masuk aja ke terminalnya CLI juga bisa kalian. Di sini kita seperti biasa no aja. Nah, sekarang kita masuk ke konfigurasi terminalnya dahulu ya. Dan sebelum itu saya akan menambahkan IP address untuk si switchnya ya teman-teman ya. Nah, yang ini yang kedua ini, jadi ntar kita masukkan IP add-nya. Pertama, karena dia berada di interface 0.0, kita masukkan saja interface fast ethernet atau 0/0. Lalu kita masukkan IP address-nya. Di sini saya menggunakan 3 aja ya, karena kan dia IP-nya 3 setelah kita pasang, jadi kita masukkan 3 ya, 3.1. Nah, di sini masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kalau sudah kita up terlebih dahulu. Nah, lalu kalau sudah exit. Oke, sekarang kita akan konfigurasi si routernya ya, router yang ke arah port router 1. Nah, nanti setelah kita konfigurasi kabel DCA-nya akan terhubung ya teman-teman. Tadi karena kita belum konfigurasi si router 2-nya, jadi kita nggak bakal bisa terhubung ya teman-teman. Oke, ini kita masukkan saja interface serial 2 karena saya memasukkannya di serial 2 ya, 2/0. Kita masukkan karena tadi 2.1 sudah dipakai oleh port yang serial 2 si router 1, maka kita gunakan 2.2 ya teman-teman. Pastikan jaringannya juga sama. Oke, kalau sudah, kita nosat lagi, kita up lagi ya teman-teman. Nah, kalau sudah exit. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, kabel antara si router 1 dan router 2 sudah terhubung. Dan ini sebenarnya bisa di ping ya, cuma nanti aja kita akan melakukan uji sambungannya ya, sambungan antara ping PC 1 dan PC 2. Oke, sekarang kita masukkan konfigurasi interface serial 3-nya nih. Nah, serial 3 ini apa? Nah, serial 3 ini adalah kabel router 2 nih yang sebelah kanan itu yang terhubung ke arah router 3 ya. Saya menggunakan di sini net ID-nya adalah 4 ya. 4
4 dengan prefix 0/24. Jadi saya akan masukkan 4.1 ya teman-teman. Nanti untuk router 3-nya saya masukkan 4.2. Oke, di sini saya jangan lupa kita masukkan subnet masknya juga. Dan jangan lupa nih kalian masukkan clock rate-nya ya teman-teman. Nah, jadi untuk memastikan kecepatan komunikasi serial yang konsisten antara dua perangkat atau antara dua router 2 dan router yang ketiga ya teman-teman ya. Minimal untuk kabel DCE itu 64.000 ya atau 64 byte. Jadi kita masukkan 64 byte ya. Di sini kalau sudah kita exit saja. Lalu 2R ya teman-teman. Untuk menyimpan hasil konfigurasinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke router 3-nya ya. Kita akan setting interface serialnya dan interface si switch-nya. Jadi kita akan konfigurasi IP address-nya dulu. Nah, oke. Sekarang saya akan memulai dari si switch-nya dulu ya teman-teman ya. Di sini saya menyambungkannya di interface Fast Ethernet 0/0 ya, sama seperti yang lainnya. Lalu kita akan masukkan IP address-nya karena di PC-nya ini adalah 5 ya, net ID-nya adalah 5.0/24 prefix-nya. Maka kita akan masukkan untuk gateway-nya adalah 5.1 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita 01 terlebih dahulu ya. Jangan lupa. Oke, kalau sudah exit. Di sini bisa langsung tersambung ya. Sekarang kita akan konfigurasi si routernya nih, router 3. Kita akan menyambungkannya ya teman-teman ya. Dengan masuk ke interface serialnya ya teman-teman. Di sini kalian ketik aja interface serial 3/0 dan masukkan IP address-nya. Tadi karena net ID antara serial DC-nya adalah 4, maka kita akan masukkan 4 juga, tapi yang kedua ya, karena yang ke-1 tadi sudah dipakai oleh si router 2 ya teman-teman. Oke, sudah masukkan IP address-nya. Kalau sudah, no ESA lagi. Nah, untuk mengatur state untuk agar ke up ya teman-teman ya. Kalau misalnya masih down itu nggak bakal aktif ya teman-teman. Oke, kalau sudah exit dan kita akan mencoba ping antara si komputer dan routernya ya, masing-masing routernya. Oke, dari komputer 1 router 1, komputer 2 router 2 dan komputer 3 router 3 ya. Di sini masih sukses dan berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan menghubungkan PC 1 dan PC 2-nya ya teman-teman. Nah, ini masih gagal karena kita belum memasang dinamiknya nih. Dinamik yang akan kita gunakan nanti adalah RIP ya. Atau bisa kita sebut sebagai Routing Information Protocol. Nah, jadi RIP ini adalah salah satu jenis protokol routing dinamis yang digunakan untuk router saling bertukar informasi ya tentang rute dalam sebuah jaringan. Oke, di sini kita masuk aja ke router 1 terlebih dahulu dan kita akan masuk ke konfigurasi terminalnya. Dan setelah itu kita ketik saja seperti ini router RIP ya. Karena kita akan mengkonfigurasi router RIP-nya. Oke, setelah itu kita akan membuat konfigurasi si router ini agar bisa terhubung ke router 2 ya. Oke, di sini kalian ketik aja netnya ya. Jadi net yang akan kita tukar atau kirim adalah net yang si PC-nya, yang gateway-nya ya 1.0 dan si routernya nih. Tadi kita menggunakan 2 ya. 192.168.2 ya teman-teman. Jadi kita akan mengirim pesan pada network ini ke router lain. Nah, jadi kita ketik seperti ini ya teman-teman. Oke, enter saja lalu exit. Nah, nanti jaringan net itulah yang akan terbaca oleh si router lainnya ya teman-teman ya, yang bakal bisa menjadi akses komunikasi antara komputer 1 dan komputer lainnya. Oke, sekarang kita akan memasukkan ya si router 2 ini agar bisa komunikasi ke router 1 dan router 2. Oke, bagaimana caranya? Sama seperti tadi ya, kita tinggal masukkan router RIP-nya dan masukkan net ID-nya ya teman-teman ya. Harus sesuai, karena kalau tidak sesuai nggak bakal bisa ya. Sebagai contoh tadi kan saya memasang 2 ya.
netnya, bahkan dia juga harus masukkan netnya juga nih teman-teman. Tapi kan tadi sudah kita pasang lagi untuk port yang keduanya. Jadi dari 2 ya, 2.0 untuk port router keduanya, lalu titik 3.0 ini adalah yang PC-nya ya. 3.0 ini net ID si PC kedua ini, dan yang keempat adalah port ke arah si router 3 ya teman-teman. Oke, di sini ada 3, lalu enter, lalu kita masukkan juga nih yang ke router 3-nya sama seperti tadi. Berarti yang akan kita pakai adalah net ID yang 4.0 ya, 4.0 dan 5.0 ke arah si PC 3 ini ya teman-teman. Karena PC 3 ini kan kita menggunakan IP address yang menggunakan net ID 5.0/24 atau 5 dengan prefix 0/24 ya teman-teman. Oke, sini kita masukkan dulu yang 4 dulu ya, yang ke arah router 3 ke router 2, dan masukkan yang kelimanya. Jadi kita saling bertukar informasi ke antara router 1 dan router 2. Jadi kita bertukar, kalau router 3 ini punya net ID ini akan dikirim ke router lainnya, sedangkan router lainnya juga akan harus ngirim ke dia. Jadi itu berfungsi ya agar bisa saling berkomunikasi. Nah, di sini kita coba sukses ya teman-teman ya. Nah, tuh kalian lihat sudah bisa diakses karena kita sudah bertukar informasi nih antara netnya di komputer 1, router 1 dan router 2 atau komputer 2 serta router 3 dan komputer 3. Jadi gitu guys. Oke, jadi sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.